Ibu mertuaku mendorongku sambil tertawa keras. Dia berkata, "Suamimu akan menjatuhkan talak 3 hari ini. Wanita miskin sepertimu tidak layak ada di keluarga kami." Benar sekali kata ibuku, aku tidak butuh parasit. Ayahmu bangkrut, dan kau tidak punya apa-apa sekarang. Tawa mereka bergema keras, merendahkanku tanpa belas kasihan. Namun setelah talak selesai diucapkan, pintu rumah terbanting keras. Pengacara dan 2 pengawal masuk, menyerahkan dokumen ke meja. Isi dokumen itu membuat suami, ibu mertua dan keluarganya yang menghinaku histeris hampir pingsan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara tawa meledak memenuhi ruang tamu yang berukuran besar itu, bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Aroma kue kering, sirup manis, dan parfum mahal yang menyengat bercampur aduk di udara, menciptakan suasana pesta keluarga yang seharusnya hangat. Namun, bagi Cindy, udara di ruangan itu terasa mencekik lehernya. Tubuh mungilnya baru saja terhuyung ke depan, nyaris menabrak meja kaca yang penuh dengan toples kristal, setelah sebuah dorongan kasar menghantam punggungnya. Cindy berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar tidak jatuh tersungkur. Ia membetulkan letak hijabnya yang sedikit miring dengan tangan gemetar, sementara rasa perih menjalar di lututnya yang sempat membentur kaki meja. Di hadapannya, Ibu Maya berdiri dengan berkacak pinggang. Wajah wanita parubaya itu merah padam, bukan karena marah, melainkan karena terlalu bersemangat mempermalukan menantunya sendiri. Gelang-gelang emas yang melingkar di pergelangan tangan Ibu Maya bergemerincing nyaring setiap kali ia menggerakkan tangannya untuk menunjuk wajah Cindy. Di belakang Ibu Maya, puluhan pasang mata dari keluarga besar Umar menatap Cindy dengan tatapan yang beragam. Ada yang menatap dengan jijik, ada yang meremehkan, dan ada pula yang menahan tawa seolah sedang menonton pertunjukan topeng monyet yang lucu. Tidak ada satupun dari mereka yang menaruh belas kasihan pada wanita yang sedang berdiri menunduk itu. Ibu Maya kembali tertawa keras. Sebuah tawa yang dibuat-buat dan melengking tinggi hingga menyakitkan telinga. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Cindy seolah ingin memastikan Cindy mendengar setiap kata racun yang akan ia semburkan. Ibu Maya berkata dengan lantang bahwa Cindy tidak tahu malu masih berani menampakkan diri di acara kumpul keluarga besar grup semesta. Ia mencemooh Cindy sebagai wanita yang tidak tahu diuntung. Menurut Ibu Maya, Cindy hanyalah benalu yang menempel pada kemewahan putranya. Kata-kata kasar itu meluncur mulus tanpa hambatan, menyebutkan betapa miskinnya latar belakang Cindy saat ini setelah kabar kebangkrutan Pak Hartoyo menyebar luas di kalangan pebisnis. Cindy hanya diam. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat di balik cadar kesabaran yang ia bangun selama 2 tahun pernikahan ini. Ia ingat betul pesan ayahnya, Pak Hartoyo, untuk selalu bersabar menghadapi ujian apapun. Namun, kesabaran Cindy hari ini benar-benar diuji hingga ke batas paling tipis. Ia melirik ke arah suaminya, Umar, yang duduk santai di sofa kulit berwarna coklat tua. Umar tampak gagah dengan kemeja batiknya yang mahal. Di tangannya terdapat segelas minuman dingin yang sesekali ia seseap dengan nikmat. Cindy berharap Umar akan berdiri, membela istrinya, atau setidaknya menyuruh ibunya berhenti. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Umar justru tersenyum sinis. Senyum yang menyiratkan kepuasan melihat istrinya diinjak-injak harga dirinya di depan umum. Ibu Maya kembali berteriak. Kali ini suaranya lebih keras dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa suami Cindy akan menjatuhkan talak 3 hari ini juga. Pernyataan itu membuat suasana yang tadinya riuh menjadi sedikit hening, menunggu momen puncak drama ini. Ibu Maya melanjutkan caci makinya dengan mengatakan wanita miskin seperti Cindy tidak layak ada di keluarga terhormat mereka. Ia menegaskan bahwa standar keluarga mereka sangat tinggi dan Cindy yang berasal dari keluarga bangkrut, hanyalah noda yang mengotori silsilah keluarga. Tepuk tangan riuh tiba-tiba terdengar dari beberapa sepupu Umar yang duduk di sudut ruangan, seolah mendukung pernyataan kejam itu. Umar perlahan bangkit dari duduknya. Ia meletakkan gelasnya di meja dengan gerakan yang sengaja diperlambat untuk menciptakan efek dramatis. Ia berjalan mendekati Cindy dan ibunya. Wajahnya angkuh, dagunya diangkat tinggi. Ia menatap Cindy dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Umar berkata dengan suara baritonnya yang lantang, membenarkan semua perkataan ibunya. Ia mengatakan bahwa ia tidak butuh parasit dalam hidupnya. Menurut Umar, hidup Cindy sekarang tidak ada harganya karena ayah Cindy sudah bangkrut dan Cindy tidak punya apa-apa lagi yang bisa ditawarkan. Umar menekankan bahwa ia menikahi Cindy dulu karena status sosial ayahnya, dan sekarang setelah status itu hilang,
Cindy tidak lebih dari sampah yang harus dibuang. Tawa keluarga besar Umar kembali bergema, kali ini lebih keras dan lebih menyakitkan. Mereka seolah berlomba-lomba menunjukkan loyalitas mereka pada Umar dan Ibu Maya, dengan cara ikut menertawakan Cindy. Ada bibi Umar yang berbisik keras tentang betapa kumalnya baju yang dipakai Cindy, padahal baju itu adalah pemberian Umar sendiri setahun lalu yang jarang dibelikan baju baru. Ada pula paman Umar yang nyeletuk tentang betapa bodohnya Cindy yang masih bertahan di rumah itu. Cindy merasakan dadanya sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu menipis. Air matanya mendesak ingin keluar, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis di depan orang-orang yang membencinya. Ia tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. Umar mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Ruangan seketika senyap. Semua orang menahan napas, menanti kalimat pamungkas. Umar menatap Cindy tepat di matanya yang mulai berkaca-kaca. Dengan nada dingin dan tanpa keraguan sedikitpun, Umar mengucapkan kalimat talak itu. Ia menjatuhkan talak 3 sekaligus pada Cindy detik itu juga. Kata-kata itu meluncur tajam, memutus ikatan suci yang telah terjalin. Umar menyatakan bahwa mulai detik ini, Cindy bukan lagi istrinya dan haram baginya. Ia memerintahkan Cindy untuk segera mengemasi barang-barangnya yang tidak seberapa itu dan angkat kaki dari rumah mewahnya. Cindy mematung. Hatinya hancur. Namun anehnya, ada setitik rasa lega yang muncul di sudut hatinya yang lain. Rasa lega karena lepas dari penjara emas yang menyiksanya selama ini. Namun, belum sempat Cindy menjawab atau bergerak, suara benturan keras mengejutkan semua orang. Pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati tebal itu terbanting terbuka dengan kasar. Angin kencang dari luar menyelinap masuk, membawa hawa dingin yang menusuk. Semua mata seketika tertuju ke arah pintu. Di sana, berdiri 3 orang pria berjas hitam rapi dengan postur tegap. Pria yang berdiri paling depan adalah seorang lelaki parubaya dengan kacamata bingkai tebal dan tas kerja kulit di tangannya. Ia adalah Pak Burhan, pengacara senior kepercayaan Pak Hartoyo, ayah Cindy. Di belakangnya, 2 pengawal berbadan besar berdiri siaga dengan wajah datar tanpa ekspresi. Kehadiran mereka memancarkan aura intimidasi yang kuat, membuat tawa dan cemoohan keluarga Umar terhenti seketika. Suasana berubah tegang. Umar mengerutkan kening, merasa terganggu dengan kedatangan tamu tak diundang ini di tengah momen kemenangannya. Pak Burhan melangkah masuk dengan tenang, langkah kakinya terdengar tegas di atas lantai marmer. Ia tidak mempedulikan tatapan bingung dan marah dari keluarga Umar. Ia berjalan lurus menuju meja di tengah ruangan, tepat di depan Umar dan Ibu Maya. Tanpa mengucapkan salam basa-basi, Pak Burhan meletakkan tas kerjanya di atas meja, membuka kuncinya dengan bunyi klik yang nyaring, dan mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna merah menyala. Umar yang merasa rumahnya disusupi, membentak Pak Burhan dengan kasar. Ia bertanya siapa mereka dan berani sekali masuk tanpa izin. Ibu Maya juga ikut berteriak, mengancam akan memanggil satpam kompleks untuk mengusir mereka. Pak Burhan tidak gentar sedikit pun. Ia menatap Umar dan Ibu Maya bergantian dengan tatapan dingin di balik kacamatanya. Ia berkata bahwa ia datang bukan untuk bertamu, melainkan untuk menyerahkan dokumen penting yang status hukumnya baru saja aktif detik ini juga. Pak Burhan menjelaskan bahwa dokumen itu berkaitan langsung dengan talak 3 yang baru saja diucapkan oleh Umar. Ia menyerahkan map merah itu ke arah Umar. Umar yang masih diliputi emosi menyambar map itu dengan kasar, mengira itu adalah surat tagihan utang keluarga Cindy yang mungkin ditujukan padanya. Ia berniat merobeknya di depan wajah Cindy untuk menambah penghinaan. Namun, ketika Umar membuka lembar pertama dan membaca judul dokumen tersebut, matanya terbelalak. Wajahnya yang tadi merah karena marah, perlahan memucat. Ibu Maya yang penasaran ikut melongok membaca isi dokumen itu. Seketika itu juga, Ibu Maya memekik tertahan, tangannya menutup mulutnya yang menganga lebar. Isi dokumen itu membuat lutut mereka lemas, seolah tulang-tulang mereka dilolosi satu persatu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu yang sebelumnya riuh rendah itu. Umar memegang lembaran kertas itu dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Huruf-huruf tebal yang tertera di sana seakan menari-nari mengejek kecerdasannya yang selama ini ia banggakan. Judul dokumen itu tertulis jelas, Akta Pengembalian Aset dan Eksekusi Hibah Bersyarat. Umar membaca baris demi baris dengan napas yang semakin memburu. Keringat dingin mulai bermunculan di pelipisnya, menetes melewati pipinya yang pucat pasi. Ibu Maya, yang berdiri di sampingnya, mencengkeram lengan Umar dengan kuku-kukunya yang panjang. Matanya melotot tidak percaya membaca poin-poin hukum yang tertera di sana. Pak Burhan, sang pengacara, memperbaiki letak kacamatanya dan mulai berbicara dengan nada datar namun penuh otoritas. Ia menjelaskan isi dokumen itu agar seluruh keluarga besar yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas.
Suaranya menggema di ruangan sunyi itu, menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Pak Burhan menjelaskan bahwa rumah mewah tempat mereka berdiri saat ini, beserta seluruh isinya, dan 51% saham perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Umar, sebenarnya bukanlah milik Umar maupun keluarga besar Ibu Maya. Aset-aset tersebut terdaftar secara sah atas nama Cindy. Pak Burhan melanjutkan penjelasannya bahwa 2 tahun lalu, saat pernikahan terjadi, Pak Hartoyo, ayah Cindy, telah melakukan perjanjian pranikah tertutup yang ditandatangani oleh Umar tanpa membacanya dengan teliti karena terlalu bernafsu ingin segera menguasai suntikan dana. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Pak Hartoyo memberikan hak guna pakai aset berupa rumah dan saham kepada Umar sebagai bentuk modal awal rumah tangga. Namun, ada klausul fatal yang tertulis di pasal 5. Klausul itu berbunyi bahwa jika terjadi perceraian, apalagi talak yang dijatuhkan oleh pihak suami tanpa alasan syar'i yang membenarkan kesalahan istri, maka seluruh aset tersebut otomatis ditarik kembali dan kepemilikannya jatuh mutlak kepada Cindy saat talak diucapkan. Pak Burhan menunjuk jam tangannya. Ia berkata bahwa tepat 2 menit yang lalu, saat Umar mengucapkan kata talak 3, klausul itu aktif secara otomatis. Oleh karena itu, status Umar dan seluruh keluarganya di rumah ini sekarang hanyalah tamu tak diundang di properti milik kliennya, Nona Cindy. Mendengar penjelasan itu, Umar menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menyangkal kenyataan. Ia berteriak bahwa itu tidak mungkin. Ia menuduh dokumen itu palsu. Ia bersikeras bahwa ayah Cindy sudah bangkrut dan tidak mungkin memiliki aset sebanyak ini. Umar berteriak histeris, suaranya pecah karena panik. Ia melemparkan kertas-kertas itu ke lantai, berharap dengan begitu kenyataan bisa berubah. Cindy, yang sejak tadi diam, perlahan melangkah maju. Ia memungut kertas-kertas yang berserakan itu dengan tenang, membersihkannya dari debu lantai, dan menyerahkannya kembali pada Pak Burhan. Cindy kemudian mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap Umar dan Ibu Maya bukan dengan tatapan istri yang patuh, melainkan dengan tatapan tajam seorang pemilik kuasa. Cindy membuka suara. Suaranya tenang, namun memiliki ketajaman yang mampu mengiris ego Umar. Cindy menjelaskan bahwa ayahnya, Pak Hartoyo, tidak pernah bangkrut. Berita kebangkrutan itu hanyalah skenario yang disusun ayahnya untuk melihat wajah asli Umar dan keluarganya. Ayahnya ingin tahu apakah Umar mencintai Cindy atau hanya mencintai harta ayahnya. Dan hari ini, Umar telah memberikan jawaban yang sangat jelas. Ibu Maya terduduk lemas di sofa. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya yang mendadak terasa berat. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini berubah menjadi topeng ketakutan. Ia menatap sekeliling ruangan, melihat perabotan mewah, lukisan mahal, dan lampu gantung kristal yang selama ini ia pamerkan kepada teman-teman sosialitanya sebagai miliknya. Kini ia sadar, semua itu bukan miliknya. Ia hanya menumpang. Rasa malu mulai merayap naik ke ubun-ubunnya. Apalagi saat ia menyadari keluarga besarnya kini saling berbisik, memandang mereka dengan tatapan bingung dan takut ikut terseret masalah. Lydia, wanita selingkuhan Umar yang ternyata juga hadir di pesta itu dengan menyamar sebagai sepupu jauh, tampak pucat di pojok ruangan. Ia yang tadinya ikut tertawa paling keras saat Cindy dihina, kini perlahan mundur ke arah pintu belakang, berusaha melarikan diri sebelum namanya disebut. Namun, mata tajam Pak Burhan menangkap pergerakannya. Pengacara itu berdehem keras, membuat langkah Lydia terhenti. Pak Burhan menambahkan informasi bahwa audit perusahaan juga akan dilakukan besok pagi, dan siapapun yang menikmati aliran dana perusahaan secara ilegal akan diproses secara hukum. Lydia membeku di tempatnya. Umar yang merasa terpojok mencoba mengubah taktik. Wajah garangnya yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi wajah memelas. Ia mencoba meraih tangan Cindy, tetapi Cindy melangkah mundur, menolak disentuh. Umar mulai merayu, mengatakan bahwa ia hanya emosi sesaat. Ia mengatakan bahwa ia tidak sungguh-sungguh menjatuhkan talak. Ia mencoba memanggil Cindy dengan panggilan sayang yang sudah lama tidak ia ucapkan. Umar berusaha meyakinkan Cindy bahwa mereka bisa membicarakan ini baik-baik sebagai suami istri. Ia bahkan berlutut di kaki Cindy, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan arogansinya 5 menit yang lalu. Cindy menatap Umar yang berlutut di hadapannya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi rasa cinta di matanya, yang ada hanyalah rasa muak. Cindy berkata dengan tegas bahwa talak sudah terucap dan pantang baginya untuk menjilat ludah sendiri. Ia mengingatkan Umar pada kata-katanya sendiri, bahwa wanita miskin tidak layak ada di keluarga ini. Cindy tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti. Ia berkata bahwa sekarang posisinya terbalik. Pria miskin yang tidak punya apa-apa dan numpang hidup, seperti Umarlah yang tidak layak ada di dekatnya. Cindy kemudian menoleh pada Pak Burhan dan memberikan instruksi. Ia meminta Pak Burhan untuk memastikan rumah ini kosong dalam waktu 1 jam. Ia tidak peduli bagaimana caranya,
Ia ingin semua orang yang ada di sini, termasuk Umar dan Ibu Maya, keluar dari rumahnya. Cindy menekankan kata, rumah saya, dengan penekanan yang kuat. Pak Burhan mengangguk hormat. Ia memberi isyarat pada dua pengawal berbadan besar di belakangnya. Para pengawal itu segera bergerak maju, membuka pintu lebar-lebar dan mulai membantu para tamu untuk keluar. Kepanikan melanda ruang tamu itu. Ibu Maya berteriak histeris saat seorang pengawal memintanya berdiri dari sofa. Ia meronta, mengatakan bahwa ini rumah anaknya. Namun pengawal itu hanya menjawab datar bahwa sertifikat rumah mengatakan lain. Umar mencoba melawan, tetapi tenaga pengawal itu jauh lebih besar. Umar didorong mundur hingga hampir jatuh. Keluarga besar yang lain berhamburan keluar ketakutan, tidak ingin berurusan dengan hukum. Mereka yang tadi memakan kue-kue Cindy dengan rakus kini berlarian keluar tanpa pamit, meninggalkan Umar dan Ibu Maya sendirian menghadapi kehancuran mereka. Di tengah kekacauan itu, Cindy berjalan tenang menaiki tangga menuju kamar utama. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, mengabaikan teriakan memohon dari Umar dan jeritan histeris Ibu Maya. Bagi Cindy, drama ini sudah selesai. Ia perlu mengunci kamarnya, mengemasi barang-barang Umar dan melemparkannya ke balkon, sebagai langkah awal pembersihan hidupnya dari sampah masa lalu. Di bawah sana, Umar dan Ibu Maya masih belum percaya bahwa hidup mewah mereka hancur lebur, hanya dalam hitungan menit gara-gara satu kalimat talak yang sombong. Namun, dokumen di tangan Pak Burhan adalah vonis mati bagi masa depan mereka yang tidak bisa diganggu-gugat. Langit di luar seolah mengerti suasana hati Cindy yang sedang mendung bercampur badai. Awan hitam bergulung tebal menutupi matahari sore yang biasanya hangat. Di dalam rumah mewah yang kini telah dinyatakan sah sebagai milik Cindy, kekacauan yang terjadi semakin tidak terkendali. Batas waktu 1 jam yang diberikan oleh Cindy terasa berjalan begitu cepat bagi Umar dan keluarganya yang masih dalam tahap penyangkalan. Mereka berlarian ke sana kemari seperti semut yang sarangnya disiram air panas. Teriakan-teriakan panik saling bersahutan, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Para pengawal yang dibawa oleh Pak Burhan tidak main-main dengan tugas mereka. Mereka bergerak sistematis, menyisir setiap ruangan, memastikan tidak ada satupun parasit yang tersisa di dalam istana yang akan segera dibersihkan itu. Ibu Maya adalah yang paling histeris di antara semuanya. Wanita parubaya yang biasanya tampil anggun dengan dagu terangkat itu, kini tampak berantakan. Sanggul rambutnya sudah miring, dan wajahnya basah oleh air mata serta keringat dingin. Ia berlari menuju kamarnya di lantai bawah, berusaha menyelamatkan koleksi tas bermerek dan perhiasan yang selama ini ia kumpulkan. Dengan tangan gemetar, ia menyambar sebuah koper besar dan mulai memasukkan tas-tas kulit mahal itu secara sembarangan. Ia tidak peduli jika tas-tas itu tergores atau penyok, yang ada di pikirannya hanyalah ia tidak boleh kehilangan simbol status sosialnya. Namun, baru saja ia hendak menutup resleting koper, seorang pengawal berbadan tegap menahan tangannya. Pengawal itu berkata dengan nada datar namun tegas bahwa semua barang mewah yang dibeli menggunakan uang perusahaan selama periode pernikahan harus ditinggalkan untuk proses audit. Ibu Maya menjerit tidak terima. Ia memeluk tas-tas itu erat-erat seolah nyawanya bergantung di sana. Ia berteriak memaki pengawal itu, menyebutnya pencuri dan orang rendahan yang tidak tahu sopan santun. Ia bersikeras bahwa tas-tas itu adalah hadiah dari anaknya, Umar, dan tidak ada hubungannya dengan Cindy. Namun, Pak Burhan yang tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar, memberikan penjelasan hukum yang mematikan. Ia menjelaskan bahwa karena Umar membeli barang-barang tersebut menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayarkan oleh rekening perusahaan atas nama Pak Hartoyo, maka secara hukum aset tersebut adalah milik perusahaan yang disalahgunakan. Pengawal itu kemudian dengan paksa menarik koper dari tangan Ibu Maya. Terjadi tarik-menarik yang menyedihkan, hingga akhirnya tenaga Ibu Maya kalah. Ia terdorong ke belakang, jatuh terduduk di atas karpet tebal, menyaksikan tas-tas kesayangannya disita di depan matanya sendiri. Sementara itu, di lantai atas, Umar sedang berusaha membujuk Cindy. Ia menggedor pintu kamar utama yang telah dikunci Cindy dari dalam. Suara Umar terdengar parau dan putus asa. Ia memohon agar Cindy membuka pintu, setidaknya untuk bicara 5 menit saja. Umar berjanji akan memperbaiki semuanya. Ia bahkan berjanji akan menyuruh ibunya minta maaf dan bersujud di kaki Cindy. Namun, tidak ada jawaban dari dalam kamar. Pintu kayu jati itu tetap tertutup rapat, membisu 1000 bahasa. Cindy di dalam sana mungkin sedang mendengarkan musik atau sekadar menikmati ketenangan, sama sekali tidak peduli dengan raungan suaminya yang kini terdengar seperti lolongan anjing yang ditinggal majikan. Karena tidak ada respon, Umar akhirnya menyerah. Ia berlari ke kamarnya sendiri, mengambil koper, dan mulai melempar baju-bajunya asal-asalan. Ia mengambil jam tangan mahalnya, jas-jas kerjanya, dan sepatu kulitnya.
Ketika Umar dan Ibu Maya akhirnya digiring keluar menuju ruang tamu, pemandangan di sana sudah jauh berbeda. Keluarga besar mereka, paman, bibi, sepupu, dan keponakan yang tadi ikut menertawakan Cindy, sudah lebih dulu melarikan diri. Mereka kabur begitu mendengar ancaman hukum dari Pak Burhan, takut terseret kasus penggelapan aset jika ketahuan ikut menikmati fasilitas rumah ini. Ruang tamu yang tadi penuh sesak kini kosong melompong, hanya menyisakan gelas-gelas kotor dan remah kue yang berserakan di lantai, saksi bisu pesta yang berubah menjadi bencana. Lydia, selingkuhan Umar, sudah menghilang sejak tadi tanpa jejak, meninggalkan Umar sendirian menghadapi badai ini. Umar merasa dikhianati oleh semua orang. Padahal ia sendirilah yang memulai pengkhianatan ini. Para pengawal menggiring Umar dan Ibu Maya hingga ke pintu depan. Di halaman, barang-barang pribadi mereka yang dianggap bukan aset perusahaan, seperti baju-baju lama, pakaian dalam, dan perlengkapan mandi, sudah ditumpuk dalam kantong plastik sampah hitam yang besar. Pemandangan itu begitu merendahkan. Barang-barang mereka diperlakukan seperti sampah. Sama seperti bagaimana mereka memperlakukan Cindy selama ini. Langit yang sedari tadi menahan beban akhirnya tumpah. Hujan turun dengan sangat deras, disertai angin kencang yang langsung membasahi halaman rumah yang luas itu. Kilat menyambar, menerangi wajah-wajah pucat Umar dan ibunya. Pengawal utama mendorong bahu Umar pelan namun penuh tekanan, mengisyaratkan agar mereka segera keluar dari teras yang teduh itu menuju hujan. Umar mencoba bertahan, kakinya menjejak kuat di lantai keramik. Ia menoleh ke belakang, menatap rumah megah itu dengan tatapan nanar. Itu adalah istananya. Tempat ia merasa menjadi raja selama 2 tahun terakhir. Bagaimana mungkin ia diusir seperti anjing kurap dari rumah yang ia tinggali? Ia berteriak memanggil nama Cindy sekali lagi, suaranya bersaing dengan gemuruh guntur. Tapi yang menyahut hanyalah suara pintu utama yang dibanting keras di depan wajahnya, diikuti bunyi kunci otomatis yang berbunyi klik, mengunci akses mereka untuk selamanya. Tidak ada pilihan lain. Umar memapah ibunya yang masih menangis histeris menuruni anak tangga teras menuju halaman. Hujan deras langsung menghantam tubuh mereka, membasahi pakaian mahal yang mereka kenakan. Air hujan bercampur dengan air mata Ibu Maya, melunturkan riasan wajahnya hingga maskaranya meleleh hitam di pipi, membuatnya tampak menyeramkan seperti hantu. Mereka berjalan tertatih-tatih menyeret kantong plastik sampah berisi baju mereka. Sepatu hak tinggi Ibu Maya patah saat ia tersandung batu di jalan setapak taman, membuatnya jatuh tersungkur ke dalam lumpur. Ia menjerit jijik, tangannya yang biasa memegang gelas kristal kini penuh dengan tanah basah yang kotor. Umar mencoba membantunya berdiri, namun ia sendiri kesulitan menjaga keseimbangan karena licinnya jalan. Satpam kompleks yang biasanya hormat pada Umar kini, menatap mereka dari pos jaga dengan tatapan curiga. Satpam itu tidak membukakan gerbang otomatis, melainkan membiarkan Umar mendorong gerbang besi berat itu secara manual dengan susah payah. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari area rumah dan berdiri di pinggir jalan aspal yang basah, mereka sadar bahwa mereka tidak punya kendaraan. Mobil mewah Umar masih terparkir di garasi dalam, disita sebagai aset perusahaan. Mereka berdiri di pinggir jalan di bawah guyuran hujan lebat, basah kuyup, kedinginan, dan memegang kantong plastik hitam. Mobil-mobil yang lewat mencipratkan air genangan ke arah mereka, menambah penderitaan yang seolah tiada akhir. Di balkon lantai 2, Cindy berdiri di balik tirai tipis, menatap ke bawah. Ia memegang secangkir teh hangat yang uapnya mengepul lembut. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Tidak ada senyum kemenangan yang berlebihan, hanya ketenangan yang mendalam. Ia melihat mantan suami dan mantan ibu mertuanya yang dulu begitu sombong, kini tampak begitu kecil dan menyedihkan di tengah badai. Dulu, Cindy pernah disuruh berdiri di hujan menunggu Umar pulang karena ia lupa membawa kunci, dan Umar hanya tertawa melihatnya basah kuyup. Kini, semesta membalikkan keadaan dengan cara yang paling adil. Cindy menutup tirai itu perlahan, membalikkan badan, dan berjalan kembali ke dalam kehangatan kamarnya, meninggalkan masa lalunya yang kelam membusuk di luar sana bersama sampah dan air hujan. Malam semakin larut dan udara dingin semakin menusuk tulang. Umar dan Ibu Maya akhirnya berhasil mendapatkan taksi online setelah menunggu hampir 1 jam di pinggir jalan dengan kondisi basah kuyup. Sopir taksi itu menatap mereka dengan tatapan aneh melalui kaca spion, mungkin curiga melihat 2 orang berpakaian pesta tapi basah dan membawa kantong sampah. Aroma apek dari baju basah mereka memenuhi kabin mobil, membuat sopir itu menurunkan kaca jendela sedikit meskipun di luar masih gerimis. Umar menyebutkan nama sebuah hotel bintang 5 langganannya, berharap bisa menginap di sana dan memikirkan rencana selanjutnya dengan kepala dingin. Ia yakin masih memiliki sisa limit di kartu kredit pribadinya yang ia buat sebelum menikah. Namun, kenyataan kembali menampar wajahnya setibanya di lobi hotel mewah itu.
Ketika resepsionis yang cantik dan wangi meminta kartu identitas dan kartu kredit untuk deposit, Umar dengan percaya diri menyerahkan kartu platinumnya. Resepsionis itu menggesek kartu tersebut di mesin EDC. Sekali, gagal. 2 kali, gagal lagi. Resepsionis itu mencoba kartu lain yang disodorkan Umar, hasilnya sama, Declinet. Wajah Umar memerah menahan malu karena antrean di belakangnya mulai panjang dan orang-orang mulai berbisik melihat penampilannya yang kacau. Resepsionis itu dengan sopan namun dingin memberitahu bahwa semua kartu atas nama Umar telah diblokir oleh pihak bank penerbit. Ternyata, Pak Hartoyo sebagai penjamin utama kartu-kartu itu telah membatalkan penjaminannya detik itu juga. Diusir secara halus dari Hotel Bintang 5 adalah penghinaan berikutnya bagi Umar dan Ibu Maya. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Umar, yang jumlahnya tidak seberapa karena ia terbiasa cashless, mereka terpaksa mencari penginapan yang jauh lebih murah. Mereka berakhir di sebuah losmen kecil di pinggiran kota, di sebuah gang sempit yang becek. Kamar yang mereka dapatkan sangat jauh dari kata layak untuk standar mereka. Ukurannya sempit, hanya memuat satu tempat tidur dengan kasur busa yang sudah kempes di tengah. Spray yang seharusnya putih terlihat kekuningan dengan bercak-bercak noda yang mencurigakan. Dinding kamarnya lembab dan catnya mengelupas, dihiasi oleh sarang laba-laba di sudut plafon. Ibu Maya langsung meledak begitu masuk ke dalam kamar itu. Ia menolak duduk di kasur yang menurutnya menjijikkan. Ia berdiri di tengah ruangan sambil menangis dan memaki-maki Umar. Ia menyalahkan Umar karena tidak becus menjadi suami, sehingga bisa diceraikan dan kehilangan segalanya. Ibu Maya mengungkit-ungkit betapa ia sudah susah payah mendidik Umar agar mendapatkan istri kaya, tapi Umar malah menyia-nyiakannya dengan berselingkuh secara terang-terangan. Umar yang sudah lelah fisik dan mental, tidak terima disalahkan. Ia membalas bentakan ibunya dengan suara yang tak kalah keras. Umar mengingatkan bahwa ibunya lah yang selalu menghasutnya untuk membenci Cindy, yang selalu merendahkan Cindy, dan yang mendesaknya untuk segera menceraikan Cindy begitu mendengar kabar kebangkrutan Pak Hartoyo. Pertengkaran hebat terjadi di kamar sempit itu, suara mereka menembus dinding tipis losmen, hingga tetangga kamar sebelah menggedor dinding menyuruh mereka diam. Malam itu mereka lalui dengan penuh penderitaan. Ibu Maya tidur sambil duduk di kursi kayu yang keras karena jijik menyentuh kasur, sementara Umar tidur meringkuk di lantai beralaskan handuk tipis, karena kasurnya berbau apek. Nyamuk-nyamuk beterbangan menggigiti kulit mereka, dan suara tikus yang berlarian di plafon menjadi lagu pengantar tidur yang mengerikan. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berbunyi berisik dan memutar debu ke seluruh ruangan. Ini adalah malam pertama mereka di neraka dunia yang mereka ciptakan sendiri. Keesokan paginya, matahari bersinar terang seolah mengejek nasib mereka. Umar bangun dengan badan pegal linu. Ia harus pergi ke kantor grup semesta. Ia masih merasa memiliki jabatan sebagai direktur utama. Ia berpikir, meskipun ia bercerai dari Cindy, posisinya di perusahaan seharusnya aman karena ia memiliki kontrak kerja profesional. Umar mengenakan kemeja kemarin yang sudah ia jemur di jendela, meski masih agak lembab dan kusut. Ia berusaha merapikan rambutnya tanpa gel, dan menyemprotkan sisa parfum untuk menutupi bau apek. Ia meninggalkan ibunya di losmen dan pergi menuju kantor menggunakan ojek online, sebuah moda transportasi yang dulu haram baginya. Sesampainya di gedung pencakar langit grup semesta, Umar berjalan tegap menuju lobi. Ia mencoba mengabaikan tatapan karyawan lain yang melihat penampilannya yang tidak serapi biasanya. Umar menuju gate otomatis, menempelkan kartu akses karyawannya. Lampu indikator berkedip merah dan berbunyi BE panjang tanda akses ditolak. Umar mencoba lagi, hasilnya sama. Tiba-tiba, 2 orang petugas keamanan kantor mendekatinya. Mereka bukan satpam biasa yang dulu sering membukakan pintu mobil untuk Umar, melainkan tim keamanan khusus. Salah satu dari mereka memberitahu Umar bahwa ia dilarang masuk ke area gedung. Umar marah dan membentak satpam itu, mengatakan bahwa dia adalah direktur utama. Namun, satpam itu dengan tenang menunjuk ke arah layar pengumuman digital besar yang ada di lobi. Di layar itu, terpampang memo internal perusahaan yang juga disiarkan ke publik. Pemberitahuan pemecatan tidak hormat saudara Umar Pratama atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana. Di sebelah pengumuman itu, ada foto Cindy yang tampak berwibawa dengan hijab rapinya, diperkenalkan sebagai komisaris utama baru yang mengambil alih kendali perusahaan. Umar ternganga. Kakinya lemas. Ternyata Cindy bukan hanya pemilik rumah, tapi juga pemilik kekuasaan tertinggi di tempat kerjanya. Belum sempat Umar mencerna rasa syok itu, ia diseret keluar dari lobi gedung oleh keamanan, karena dianggap membuat keributan. Umar terlempar ke trotoar panas di depan gedung tempat ia biasa memerintah ribuan karyawan. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah Cindy,
didampingi oleh Pak Hartoyo yang terlihat sangat sehat dan bugar, jauh dari kesan bangkrut. Mereka berjalan masuk dikawal beberapa asisten, tampak begitu bercahaya dan tak tersentuh. Umar mencoba berlari mendekat, memanggil nama mereka, tapi suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk kota. Saat Umar hendak mengejar, tiba-tiba 3 orang pria berjaket kulit dengan tampang garang menghadangnya. Mereka adalah debt collector dari pihak leasing mobil. Ternyata, satu-satunya mobil yang terdaftar atas nama pribadi Umar, sebuah mobil sport yang ia beli dengan cara mencicil, sudah menunggak pembayaran selama 3 bulan. Selama ini Umar menggunakan uang Cindy untuk membayar cicilan, dan karena rekening Cindy sudah tertutup baginya, pembayaran otomatis gagal. Pria-pria itu meminta kunci mobil sport yang kebetulan dibawa Umar di sakunya, meski mobilnya tidak ia bawa ke losmen. Mereka merampas kunci itu dan memaksa Umar menandatangani surat penarikan kendaraan. Umar berdiri terpaku di trotoar. Dipecat, diusir, dipermalukan, dan kini dikejar utang. Ia menatap ke seberang jalan, di mana sebuah videotron raksasa menayangkan berita bisnis terkini. Headline berita itu berbunyi, "Kembalinya Sang Raja, Hartoyo Group mengakuisisi kembali aset, putri tunggalnya Cindy Hartoyo siap memimpin era baru." Wajah Cindy di layar raksasa itu tersenyum lembut. Sebuah senyuman yang dulu selalu menyambut Umar di rumah. Senyuman yang ia sia-siakan demi ego dan kesombongan ibunya. Kini, senyuman itu menjadi mimpi buruk yang menghantuinya di tengah teriknya matahari Jakarta yang kejam. Umar menyadari, ia baru saja jatuh dari puncak gunung langsung ke dasar jurang, dan tidak ada tali untuk memanjat naik kembali. Matahari Jakarta terasa membakar kulit kepala Umar yang tidak terlindungi topi atau penutup apapun. Trotoar yang biasanya ia lihat dari balik kaca jendela mobil ber-AC kini, menjadi medan penyiksaan yang nyata bagi kedua kakinya. Sepatu kulit pantofel mahal yang ia kenakan memang dirancang untuk berjalan di atas karpet tebal kantor atau lantai marmer hotel, bukan untuk mengukur jalanan aspal yang panas dan berdebu sejauh belasan kilometer. Setiap langkah terasa menyiksa, menciptakan gesekan perih di tumit dan jari-jari kakinya yang mulai melepuh. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa lapar yang melilit perutnya dan kepanikan yang menghantam dadanya setiap kali ia teringat saldo rekeningnya yang kosong melompong. Setelah diusir dari kantornya sendiri dan mobilnya dirampas paksa oleh penagih utang, Umar berjalan tanpa arah yang jelas selama berjam-jam. Pikirannya kalut, dipenuhi bayangan kehancuran hidupnya yang terjadi begitu cepat, seolah-olah ia sedang bermimpi buruk yang tak berujung. Di tengah keputusasaan itu, secercah harapan tiba-tiba muncul di benaknya bagaikan oase di tengah gurun pasir. Wajah Lydia. Ya, Lydia. Kekasih gelapnya, wanita yang selama ini selalu memujinya sebagai pria paling hebat, paling tampan, dan paling dermawan. Umar tersenyum tipis, sebuah senyuman miris di wajahnya yang kusam penuh debu jalanan. Ia yakin Lydia tidak seperti Cindy. Lydia mencintainya dengan tulus, bukan karena status atau hartanya. Bukankah Lydia selalu berkata bahwa Umar adalah belahan jiwanya? Dengan sisa tenaga yang ada, Umar menyeret kakinya menuju apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Apartemen itu adalah salah satu bukti cintanya pada Lydia. Umar yang menyewakan unit penthouse itu untuk Lydia selama 2 tahun penuh, lengkap dengan perabotan impor yang harganya selangit. Umar merogoh saku celananya, memastikan ia masih memiliki kartu akses cadangan ke unit apartemen tersebut. Ia berpikir, setidaknya ia bisa menumpang tidur di sana, mandi air hangat, dan meminjam uang atau perhiasan Lydia untuk dijual sebagai modal awal bangkit kembali. Lydia pasti mengerti. Lydia pasti akan membantunya. Keyakinan naif itu menjadi bahan bakar langkah kakinya yang semakin gontai. Sesampainya di lobi apartemen yang megah, Umar sempat dihadang oleh petugas keamanan karena penampilannya yang berantakan, berkeringat bau matahari, dan kemeja kusut yang sudah tidak layak disebut pakaian eksekutif. Namun, Umar masih memiliki sisa arogansi lamanya. Ia membentak satpam itu, menyebutkan nomor unit Lydia dan menunjukkan kartu akses yang ia pegang. Satpam itu, yang mengenali wajah Umar meski dalam kondisi menyedihkan, akhirnya membiarkannya lewat dengan tatapan curiga dan jijik. Umar tidak peduli. Ia melangkah cepat menuju lift, menekan tombol lantai paling atas dengan jari gemetar penuh harap. Pintu lift berdenting, terbuka di lantai 25. Lorong berkarpet tebal menyambutnya dengan hawa dingin AC yang menyejukkan. Umar berjalan menuju pintu bernomor 2508. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena asmara, tapi karena rasa takut akan penolakan yang ia coba tepis sekuat tenaga. Ia menempelkan kartu aksesnya ke gagang pintu elektronik. Lampu indikator berkedip hijau, dan bunyi klik terdengar merdu. Pintu terbuka. Umar melangkah masuk sambil memanggil nama Lydia dengan suara parau yang menyedihkan. Ruangan itu masih sama mewahnya seperti terakhir kali ia berkunjung seminggu lalu.
Wangi aromaterapi lavender memenuhi udara. Namun, ada yang berbeda. Di ruang tengah, koper-koper besar berjejer rapi. Lydia sedang berdiri di depan cermin besar, mematut diri dengan gaun merah menyala yang sangat seksi. Ia sedang memasang anting berlian, anting yang dibelikan Umar bulan lalu. Mendengar suara pintu terbuka, Lydia menoleh kaget. Ekspresi kaget itu dengan cepat berubah menjadi tatapan dingin dan jengkel begitu melihat sosok Umar yang berdiri di ambang pintu dengan penampilan seperti gelandangan. Umar tersenyum lega melihat Lydia. Ia melangkah maju hendak memeluk wanita itu, menumpahkan segala keluh kesahnya. Ia mulai bercerita dengan cepat, kata-katanya berhamburan tak terkendali. Ia menceritakan kekejaman Cindy, kelicikan Pak Hartoyo, dan bagaimana ia diusir dari rumah serta kantornya. Umar memohon agar Lydia mengizinkannya tinggal di sini sementara waktu. Ia meminta Lydia untuk menjual beberapa tas atau perhiasan yang pernah ia berikan agar mereka bisa menyewa pengacara atau memulai bisnis kecil-kecilan. Umar menatap Lydia dengan mata berkaca-kaca, berharap melihat simpati di wajah cantik itu. Namun, respon yang didapatnya adalah sebuah tawa. Bukan tawa manja yang biasa ia dengar, melainkan tawa kering yang menusuk hati. Lydia mundur selangkah, menghindari tangan Umar yang kotor hendak menyentuh gaun mahalnya. Lydia menatap Umar dari ujung rambut yang lepek hingga ujung sepatu yang berdebu. Tatapan itu adalah tatapan seorang ratu yang melihat kecoa menjijikan di lantai istananya. Lydia bertanya dengan nada sinis, apakah Umar sudah gila? Ia menegaskan bahwa apartemen ini memang disewa atas nama Umar, tapi masa sewanya tinggal 1 minggu lagi, dan Lydia tidak berniat memperpanjangnya dengan uangnya sendiri. Umar terperangah. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia mencoba mengingatkan Lydia tentang cinta mereka, tentang janji-janji manis yang pernah mereka ucapkan di ranjang apartemen ini. Umar berkata bahwa ia rela meninggalkan Cindy demi Lydia, dan sekarang saat ia susah, seharusnya Lydia ada untuknya. Mendengar itu, tawa Lydia meledak semakin keras. Ia menggelengkan kepalanya, seolah takjub dengan kebodohan laki-laki di hadapannya. Lydia mendekat, wajahnya yang cantik berubah menjadi topeng kekejaman yang nyata. Lydia berkata dengan sangat jelas dan lambat, memastikan setiap kata menghujam jantung Umar. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mencintai Umar. Ia hanya mencintai uang Umar, kartu kredit Umar, dan fasilitas mewah yang Umar berikan. Bagi Lydia, Umar hanyalah dompet berjalan yang bodoh dan mudah dimanipulasi. Ia mengaku jijik setiap kali harus berpura-pura manja pada Umar. Apalagi mengingat betapa Umar adalah pria pengecut yang bersembunyi di ketiak ibunya. Lydia menegaskan bahwa cinta, dalam kamusnya memiliki harga, dan sekarang karena Umar sudah miskin, bangkrut, dan tidak punya apa-apa, maka nilai Umar di mata Lydia adalah 0 besar. Sampah. Kata-kata itu menghantam Umar lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Lututnya lemas, ia jatuh terduduk di lantai parket yang mengkilap. Ia menatap Lydia dengan pandangan kosong, mulutnya terkunci rapat, tidak mampu membalas. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Lydia segera merapikan rambutnya dan tersenyum manis ke arah pintu. Senyum yang dulu selalu ditujukan untuk Umar. Lydia berjalan melenggok membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria parubaya, gemuk, botak, namun mengenakan setelan jas mahal dan jam tangan emas yang berkilau. Itu adalah Pak Hendro, pesaing bisnis Umar yang dulu sering Umar hina karena penampilannya yang kampungan. Pak Hendro masuk sambil merangkul pinggang Lydia dengan mesra. Ia melihat Umar yang terduduk di lantai dengan tatapan meremehkan. Pak Hendro bertanya siapa pengemis yang masuk ke apartemen kekasih barunya ini. Lydia tertawa renyah sambil menjawab bahwa itu hanyalah masa lalu yang sudah kedaluarsa, sampah yang lupa dibuang ke tempatnya. Lydia kemudian memanggil security apartemen melalui interkom dinding. Ia melaporkan adanya penyusup yang mengganggu kenyamanannya. 2 menit kemudian, 2 petugas keamanan bertubuh kekar datang dan menyeret Umar keluar dari unit apartemen itu. Umar tidak melawan. Tenaganya sudah habis disedot oleh kenyataan pahit yang baru saja ia telan. Ia diseret sepanjang lorong mewah itu, melewati pintu-pintu tertutup yang menyembunyikan kehidupan orang-orang kaya. Ia dibawa turun melalui lift barang yang bau sampah, bukan lift tamu yang wangi. Sesampainya di lobi bawah, ia dilempar keluar ke trotoar panas. Persis seperti kucing kurap yang ketahuan mencuri ikan. Dari posisi tersungkur di aspal, Umar mendongak. Ia melihat Lydia dan Pak Hendro keluar dari lobi, berjalan mesra menuju mobil Rolls-Royce hitam mengkilap yang menunggu di drop-off zone. Lydia tampak tertawa bahagia, sama sekali tidak menoleh ke arah Umar yang hancur lebur. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Umar yang terbatuk-batuk terkena asap knalpotnya. Di titik itulah, air mata Umar akhirnya tumpah.
Bukan air mata sedih, melainkan air mata penyesalan yang terlambat. Ia telah membuang berlian bernama Cindy demi kerikil tajam bernama Lydia, dan kini kerikil itu telah melukai kakinya hingga infeksi dan membusuk. Umar menyadari betapa bodohnya ia. Namun, penyesalan itu tidak bisa membeli nasi bungkus untuk perutnya yang keroncongan, apalagi mengembalikan harga dirinya yang sudah terinjak-injak di dasar selokan ibu kota. Malam kembali turun menyelimuti kota, membawa kegelapan yang semakin pekat bagi Umar dan Ibu Maya. Umar kembali ke losmen kumuh itu dengan langkah berat, membawa kabar buruk dan tubuh yang remuk redam. Di dalam kamar sempit yang pengap itu, Ibu Maya sudah menunggu dengan wajah masam dan perut yang berbunyi nyaring karena lapar. Ketika Umar masuk tanpa membawa uang sepeser pun, bahkan tanpa membawa makanan sisa sekalipun, kemarahan Ibu Maya meledak lagi. Namun kali ini, Umar tidak membalas. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan, matanya kosong menatap dinding yang berjamur. Uang di saku mereka benar-benar habis. Pemilik losmen sudah mengetuk pintu tadi sore, memberi ultimatum, bayar sewa besok pagi atau barang-barang mereka akan dibakar dan mereka diusir paksa. Keesokan harinya, realita hidup miskin menghantam Ibu Maya dengan brutal. Mereka diusir dari losmen tepat saat matahari terbit, karena tidak bisa membayar perpanjangan sewa. Dengan menyeret koper yang rodanya sudah macet satu, Ibu Maya dan Umar menggelandang di taman kota. Rasa lapar membuat kepala Ibu Maya pening dan emosinya tidak stabil. Ia melihat orang-orang makan bubur ayam di pinggir jalan dengan tatapan liar, membayangkan rasa gurih kuah kuning yang dulu bahkan tidak sudi ia lirik. Umar, yang mentalnya sudah hancur sejak kejadian dengan Lydia, hanya diam seperti orang linglung. Sadar bahwa anaknya tidak bisa diandalkan lagi, insting bertahan hidup Ibu Maya yang selama puluhan tahun tertidur di balik kenyamanan harta, akhirnya bangkit dengan terpaksa. Ia tidak mau mati kelaparan di taman kota. Ia ingat pernah melihat selebaran lowongan kerja tempelan di tiang listrik dekat losmen tadi. Lowongan untuk tenaga serabutan, cuci piring, dan pelayan, tanpa syarat ijazah. Dengan menekan gengsi setinggi langit yang kini sudah tidak ada harganya, Ibu Maya meninggalkan Umar yang melamun di bangku taman dan berjalan mencari alamat agen penyalur tenaga kerja kasar tersebut. Agen itu terletak di sebuah ruko sempit yang bau rokok. Sang pemilik agen, seorang wanita gemuk dengan riasan tebal, menatap Ibu Maya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Ibu Maya yang masih mengenakan sisa baju mewahnya yang kini kusut dan bau keringat, terlihat sangat kontras di tempat itu. Ketika Ibu Maya berkata ia butuh pekerjaan apa saja asal dapat uang makan hari ini, wanita agen itu tertawa mengejek namun, akhirnya memberikan tawaran. Ada sebuah catering besar yang butuh tenaga tambahan mendadak untuk pesta besar malam ini. Tugasnya berat. Cuci piring di belakang dan sesekali bantu menyajikan minuman jika pelayan utama kewalahan. Bayarannya harian, cukup untuk makan 2 hari dan sewa kamar losmen murah semalam. Tanpa banyak tanya, Ibu Maya menyanggupi. Ia dibawa menggunakan mobil bak terbuka bersama ibu-ibu pekerja kasar lainnya menuju lokasi pesta. Sepanjang perjalanan, Ibu Maya menangis dalam hati. Tangannya yang dulu hanya memegang sendok emas dan kartu kredit, kini harus bersiap memegang sabut cuci piring dan sisa makanan orang lain. Ia merasa Tuhan sedang mempermainkannya dengan kejam. Namun, rasa lapar di perutnya memaksanya menelan semua penghinaan itu. Lokasi pesta ternyata adalah sebuah ballroom hotel bintang 5 yang sangat megah. Dekorasi bunga segar di mana-mana, lampu kristal bergantungan, dan aroma masakan lezat menguar dari dapur. Sesampainya di dapur catering, Ibu Maya langsung dibentak oleh kepala catering karena jalannya yang lambat. Ia dilempari apron kumal yang bau minyak dan disuruh segera mencuci tumpukan piring kotor persiapan pesta. Air sabun yang keras membuat kulit tangannya yang halus langsung terasa perih dan panas. Kuku-kukunya yang terawat manicure mahal kini patah satu persatu saat ia menggosok kerak noda di panci besar. Punggungnya serasa mau patah karena harus membungkuk terus-menerus. Setiap kali ia berhenti sebentar untuk meluruskan pinggang, bentakan kasar dari supervisor langsung menyambar telinganya. Malam pun tiba, tamu-tamu mulai berdatangan. Karena kekurangan orang di bagian depan, supervisor menarik Ibu Maya dari tempat cuci piring. Ia disuruh memakai seragam pelayan yang ukurannya kekecilan di badannya, membuatnya sesak napas. Tugasnya adalah membawa nampan berisi gelas-gelas sirup dan air mineral, untuk diedarkan ke tamu VIP. Ibu Maya gemetar. Ia takut bertemu orang yang dikenalnya. Ia menundukkan wajahnya dalam-dalam, berharap tidak ada yang mengenalinya sebagai mantan sosialita terpandang. Ibu Maya berjalan kaku memasuki ballroom yang dingin dan wangi itu. Musik orkestra mengalun lembut. Tamu-tamu dengan gaun malam dan jas resmi berlalu lalang, tertawa renyah membicarakan bisnis dan liburan ke luar negeri, topik yang dulu adalah makanan sehari-hari Ibu Maya. Hatinya teriris melihat kemewahan yang kini hanya bisa ia tonton sebagai pelayan.
Saat ia sedang menuangkan air ke gelas seorang tamu, ia mendengar pembawa acara, MC, berbicara di panggung utama dengan suara lantang. Hadirin sekalian, mari kita sambut bintang utama malam ini, pemilik baru grup Semesta yang telah membawa perusahaan ini kembali ke masa kejayaannya, Ibu Cindy Hartoyo. Nama itu bagaikan petir yang menyambar tepat di telinga Ibu Maya. Nampan di tangannya nyaris terlepas. Ia mendongak kaget ke arah panggung. Di sana, di bawah sorotan lampu sorot yang terang benderang, Cindy berjalan keluar dengan anggun. Cindy mengenakan gaun malam muslimah berwarna emas yang berkilauan, dipadukan dengan hijab sutra yang senada. Wajahnya bersinar, penuh wibawa dan kecantikan yang memukau. Di sampingnya berdiri Pak Hartoyo yang gagah, tersenyum bangga. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, semua orang berdiri memberikan penghormatan pada mantan menantunya itu. Kaki Ibu Maya terpaku di lantai. Ia ingin lari, ingin sembunyi, ingin menghilang di telan bumi. Tapi tugasnya belum selesai. Seorang tamu memanggilnya, meminta minuman tambahan. Tamu itu duduk di meja paling depan, meja VVIP tempat Cindy dan keluarganya duduk. Supervisor yang melihat Ibu Maya bengong langsung mendorong punggungnya kasar, menyuruhnya melayani meja VVIP itu. Dengan langkah gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras di punggungnya, Ibu Maya terpaksa berjalan mendekati meja itu. Jantung Ibu Maya berdegup kencang seolah mau meledak saat ia sampai di samping kursi Cindy. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan memiringkan kepala, tapi tangannya yang gemetar saat menuangkan jus jeruk ke gelas kristal Cindy, membuat air itu sedikit tumpah ke meja. Cindy menoleh, sedikit kaget. Tatapan mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti berputar. Cindy menatap pelayan wanita di sampingnya itu. Awalnya ia bingung, namun sedetik kemudian ia mengenali mata itu. Mata yang dulu selalu menatapnya dengan jijik, kini menatapnya dengan ketakutan dan rasa malu yang luar biasa. Ibu Maya, mantan ibu mertuanya yang sombong, kini berdiri dengan seragam pelayan yang kekecilan, bau keringat, dan tangan yang kasar, menuangkan minuman untuknya. Suasana di meja itu hening seketika. Pak Hartoyo juga menyadari siapa pelayan itu, namun ia hanya mendengus pelan dan kembali memalingkan wajah, tidak sudi melihatnya. Cindy, dengan ketenangan yang luar biasa, tidak marah ataupun mencemooh. Ia justru tersenyum tipis, sangat tipis namun menusuk. Ia mengambil tisu, membersihkan tetesan air di meja dengan gerakan anggun, lalu menatap Ibu Maya lurus-lurus. Hati-hati menuangnya, Bu, ucap Cindy dengan suara lembut namun tegas, volume suaranya cukup untuk didengar oleh orang-orang di meja itu. Gaun saya ini harganya mungkin lebih mahal dari sisa harga diri yang Ibu miliki sekarang. Jangan sampai kotor. Kalimat itu diucapkan tanpa nada tinggi, tapi dampaknya seperti belati yang menusuk ulu hati Ibu Maya. Wajah Ibu Maya memerah padam, air matanya merebak tapi ia tahan mati-matian. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk kaku, bibirnya gemetar. Tamu-tamu lain di meja itu mulai berbisik-bisik. Beberapa mengenali wajah Ibu Maya dan menutup mulut mereka kaget, menyadari betapa drastis roda nasib berputar. Cindy kemudian membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar uang berwarna merah, Rp100.000, dan meletakkannya di atas nampan Ibu Maya. Ini tips untuk kerjamu. Ambillah. Sepertinya kamu dan anakmu sangat membutuhkannya untuk makan malam ini. Ibu Maya menatap lembaran uang itu. Uang yang dulu baginya hanya recehan untuk parkir, kini adalah penyambung nyawanya. Rasa malu yang ia rasakan sudah melampaui batas kemanusiaan. Dengan tangan gemetar hebat, ia mengambil uang itu karena ia tahu ia memang butuh makan. Ia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan tangisnya yang pecah tanpa suara, lalu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan meja VVIP itu, diiringi tatapan iba sekaligus jijik dari para tamu undangan. Di belakangnya, Cindy kembali tertawa renyah menanggapi lelucon rekan bisnisnya, sama sekali tidak terganggu oleh kehadiran masa lalu yang kini sudah menjadi debu di bawah kakinya. Malam itu, di tengah pesta gemerlap, Ibu Maya merasakan neraka dunia yang sesungguhnya. Uang Rp100.000 pemberian Cindy di pesta malam itu lenyap dalam sekejap mata, hanya cukup untuk membeli nasi bungkus, obat pereda nyeri lutut Ibu Maya yang bengkak, dan sewa kamar sempit selama beberapa jam sekadar untuk mandi dan meluruskan punggung. Ketika fajar menyingsing, mereka kembali menjadi gelandangan yang terusir ke jalanan ibu kota yang kejam. Rasa malu akibat insiden di pesta catering itu ternyata tidak membuat Ibu Maya sadar diri, melainkan justru memicu insting manipulatifnya yang semakin liar. Di tengah rasa lapar yang kembali melilit perut dan keputusasaan melihat masa depan yang gelap, otak licik Ibu Maya menyusun sebuah rencana terakhir. Ia meyakinkan Umar bahwa satu-satunya cara untuk kembali merasakan empuknya kasur dan dinginnya AC adalah dengan memohon pengampunan Cindy. Namun, Ibu Maya tidak ingin sekadar meminta maaf.
Ia ingin menciptakan sebuah panggung drama yang akan memaksa Cindy menerima mereka kembali demi menjaga citra publiknya. Rencana itu disusun dengan matang di bangku taman kota yang basah oleh embun pagi. Ibu Maya, dengan mata merah kurang tidur dan rambut acak-acakan yang sengaja tidak dirapikan, memberi instruksi pada Umar. Mereka akan mendatangi kantor pusat grup semesta tepat di jam makan siang, saat lobi kantor sedang ramai-ramainya oleh karyawan dan tamu bisnis. Mereka akan bersujud, menangis, dan meraung-raung di kaki Cindy. Tujuannya adalah agar orang-orang merekam kejadian itu, memviralkannya di media sosial, dan menggiring opini publik bahwa Cindy adalah anak durhaka dan istri yang kejam karena membiarkan suami dan mertuanya menggelandang. Ibu Maya yakin, wanita sesukses Cindy pasti takut citranya hancur, dan ketakutan itulah yang akan menjadi tiket emas mereka untuk kembali masuk ke kehidupan mewah Cindy. Umar yang sudah kehilangan kemampuan berpikir jernih, hanya mengangguk lemah menyetujui rencana gila ibunya. Tepat pukul 12 siang, Umar dan Ibu Maya tiba di lobi gedung pencakar langit grup semesta. Penampilan mereka sangat mendukung skenario, korban yang terzalimi. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka kusam dan berminyak, serta tubuh yang kurus kering. Begitu mereka melangkah masuk ke lobi marmer yang dingin, petugas keamanan segera menghadang. Namun, sebelum satpam sempat menyeret mereka keluar, Ibu Maya langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia mulai berteriak histeris, memanggil-manggil nama Cindy dengan suara melengking yang memilukan. Ia menangis meraung-raung, memukul-mukul dadanya sendiri, berakting seolah ia adalah ibu tua yang rindu pada anaknya. Umar pun ikut berlutut di samping ibunya, memasang wajah paling menyedihkan yang bisa ia buat, memohon agar dipertemukan dengan istrinya. Drama itu sukses menarik perhatian. Puluhan karyawan yang sedang berlalu lalang berhenti. Tamu-tamu bisnis yang duduk di sofa lobi mulai berbisik-bisik. Ponsel-ponsel mulai diangkat, kamera mulai merekam. Ibu Maya semakin menjadi-jadi melihat banyak kamera yang menyorotnya. Ia berteriak lantang mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia sudah tua dan sakit-sakitan, dan hanya ingin Cindy memaafkannya. Ia juga menyisipkan kalimat-kalimat fitnah halus bahwa Cindy telah menelantarkannya tanpa sepeser pun uang. Suasana lobi menjadi gaduh. Beberapa orang mulai menaruh simpati pada wanita tua yang menangis di lantai itu, berbisik bahwa sejahat apapun mertua, menantu yang kaya raya tidak seharusnya membiarkannya kelaparan. Tekanan sosial mulai terbentuk, persis seperti yang diharapkan Ibu Maya. Di lantai teratas, Cindy sedang memeriksa laporan keuangan ketika sekretarisnya masuk dengan wajah panik, memberitahukan keributan di lobi. Cindy melihat tayangan CCTV lobi dari tabletnya. Wajahnya datar, tidak ada kepanikan sedikitpun. Ia tahu persis watak mantan mertuanya itu. Bukannya menghindar atau menyuruh satpam mengusir paksa yang justru akan memperburuk citranya, Cindy memutuskan untuk turun dan menghadapi panggung sandiwara itu secara langsung. Ia merapikan hijabnya, memoles sedikit lipstik agar terlihat segar, dan melangkah menuju lift pribadi dengan langkah mantap. Ketika pintu lift terbuka di lobi utama, kehadiran Cindy langsung menyedot perhatian seluruh ruangan. Suasana gaduh seketika senyap. Cindy berjalan tenang membelah kerumunan, diikuti oleh 2 asisten dan kepala keamanan. Melihat targetnya datang, Ibu Maya langsung merangkak mendekati Cindy. Ia memeluk kaki Cindy erat-erat, mengotori celana panjang bahan mahal yang dikenakan Cindy dengan tangannya yang berdebu. Ibu Maya menangis histeris, meminta ampun, mengatakan betapa ia menderita di jalanan, betapa ia rindu pada Cindy, dan memohon agar Cindy berbelas kasih menerimanya kembali walau hanya sebagai pembantu. Umar juga ikut bersujud, mencium ujung sepatu Cindy, air mata buayanya tumpah ruah. Ia berkata bahwa ia masih mencintai Cindy dan menyesal telah mendengarkan hasutan orang lain. Cindy membiarkan mereka menangis dan bersujud selama beberapa menit. Ia berdiri tegak, menatap kerumunan orang yang memandangnya dengan tatapan menghakimi. Bisik-bisik yang menuduh Cindy kejam mulai terdengar jelas. Saat itulah, Cindy mengangkat tangannya, memberi isyarat pada kepala keamanan. Tanpa perlu kata-kata, kepala keamanan mengangguk dan memberi kode pada operator ruang kontrol. Detik berikutnya, layar LED raksasa di dinding lobi, yang biasanya menayangkan profil perusahaan, berubah tampilan. Sebuah video rekaman CCTV mulai berputar di layar raksasa itu. Kualitas gambarnya tajam dan suaranya jernih. Itu adalah rekaman kejadian di bab 1, saat pesta keluarga di rumah Cindy. Semua orang di lobi mendongak, menonton adegan di mana Ibu Maya mendorong Cindy hingga nyaris jatuh. Suara tawa Ibu Maya yang mengejek kemiskinan Cindy terdengar, menggelegar memenuhi lobi melalui speaker gedung. Kata-kata kasar Umar yang menyebut Cindy, parasit, dan sampah, terekam jelas. Adegan saat Umar menjatuhkan talak 3 dengan sombong sambil disambut tepuk tangan keluarga besarnya, terpampang nyata tanpa sensor.
Suasana lobi berubah drastis 180 derajat. Simpati yang tadi tertuju pada Ibu Maya dan Umar seketika menguap, berganti menjadi rasa jijik dan kemarahan. Para penonton yang tadi merekam dengan iba kini mencemooh. Mereka melihat bukti nyata betapa kejam dan arogannya dua orang yang sekarang sedang bersujud itu, saat mereka masih merasa di atas angin. Ibu Maya yang mendengar suara rekaman itu membeku. Tangisannya berhenti mendadak. Ia mendongak, melihat wajah aslinya yang mengerikan terpampang di layar besar. Rasa malu yang menghantamnya kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia telah menggali lubang kuburnya sendiri di depan ratusan saksi mata. Cindy menunduk, menatap Umar yang kini gemetar ketakutan di kakinya. Cindy berbicara menggunakan mikrofon nirkabel yang disodorkan asistennya, sehingga suaranya terdengar jelas ke seluruh penjuru lobi. Cindy berkata dengan nada tenang namun menusuk tulang sumsum, bahwa air mata mereka hari ini tidak memiliki harga apapun dibandingkan dengan penghinaan yang mereka berikan padanya dulu. Ia mengingatkan semua orang di sana bahwa ia tidak mengusir mereka, tapi merekalah yang membuang Cindy karena mengira Cindy miskin. Dan sekarang, saat mereka tahu Cindy kaya, mereka datang menjilat seperti anjing kelaparan. Ingat kata-katamu dulu, Mas Umar, tanya Cindy lembut, namun matanya tajam setajam silet. Kau bilang wanita miskin sepertiku tidak layak ada di keluargamu yang terhormat. Maka sekarang, izinkan aku mengembalikan kata-kata itu. Pria miskin, tak bermartabat, dan penjilat sepertimu, haram hukumnya ada di dekatku. Jangan pernah bermimpi aku akan memungut kembali sampah yang sudah kubuang. Cindy menarik kakinya dari pelukan Ibu Maya dengan gerakan tegas, membuat Ibu Maya terhuyung jatuh ke lantai. Cindy kemudian berbalik badan dan berjalan kembali menuju lift, meninggalkan Umar dan Ibu Maya yang kini menjadi tontonan cemoohan orang banyak. Satpam yang tadi ragu-ragu kini bertindak tegas. Mereka menyeret Umar dan Ibu Maya keluar dari lobi, diiringi sorakan, "Hu!" dari para karyawan dan tamu yang merasa tertipu oleh akting mereka. Di luar gedung, di bawah terik matahari yang menyengat, Umar dan Ibu Maya dilempar kembali ke trotoar panas. Rencana mereka hancur total. Pintu hati Cindy telah tertutup rapat, dikunci mati oleh keserakahan mereka sendiri. Dan kini, seluruh dunia tahu betapa busuknya hati mereka di balik wajah memelas itu. Setelah diusir dan dipermalukan di depan umum untuk kedua kalinya, Umar benar-benar kehilangan akal sehatnya. Rasa lapar yang semakin menjadi-jadi bercampur dengan dendam dan kepanikan membuatnya nekat. Ia tidak lagi memikirkan harga diri atau moralitas, yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat untuk keluar dari penderitaan ini. Saat duduk melamun di pinggir selokan kotor bersama ibunya yang sudah tidak bertenaga lagi untuk marah, Umar tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah celah kecil yang mungkin terlewatkan oleh Cindy dan pengacaranya. Umar ingat bahwa sebelum Cindy mengambil alih perusahaan secara penuh, ia pernah meminta Cindy menandatangani beberapa tumpuk dokumen kosong dengan dalih untuk keperluan administrasi bank darurat jika Umar sedang di luar kota. Cindy yang saat itu masih menjadi istri yang penurut, menandatanganinya tanpa curiga. Umar yakin masih menyimpan satu lembar cek kosong yang sudah ditandatangani Cindy di dalam dompet kartu nama lamanya yang terselip di saku jas lusuhnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku jas bagian dalam yang robek. Jantungnya berdegup kencang saat jari-jarinya menyentuh tekstur kertas tebal. Ia menariknya keluar. Benar saja, selembar cek dari bank swasta terkemuka, lengkap dengan tanda tangan Cindy di sudut kanan bawah. Kertas itu agak lecek dan lembab kena keringat, tapi tanda tangannya masih utuh. Mata Umar berbinar liar. Ini adalah tiket kebebasannya. Ia bisa menuliskan angka berapa saja di sana. 100 juta? 500 juta? 1 miliar? Keserakahan langsung menguasai otaknya. Ia membisikkan rencananya pada Ibu Maya. Wajah tua itu seketika cerah, seolah baru saja disuntik vitamin kehidupan. Ibu Maya mendesak Umar untuk menulis angka yang besar, cukup untuk mereka kabur keluar kota dan memulai hidup baru. Dengan meminjam pulpen dari seorang pedagang kaki lima, Umar menuliskan nominal 500 juta rupiah di atas cek itu. Tangannya gemetar karena adrenalin, bukan lagi karena lapar. Mereka berdua berjalan kaki menuju kantor cabang bank terdekat dengan langkah terburu-buru. Harapan semu itu membuat mereka lupa pada rasa lelah. Sesampainya di bank, Umar menyuruh ibunya menunggu di luar agar tidak mencurigakan karena penampilan mereka yang kumal. Umar berusaha merapikan rambut dan jasnya sebisa mungkin. Ia masuk ke dalam bank, mengambil nomor antrean, dan duduk dengan gelisah. Ia melirik ke sana kemari, merasa semua orang, termasuk satpam bank, sedang mengawasinya. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Saat nomor antreannya dipanggil, Umar maju ke meja teller. Ia menyodorkan cek itu dengan tangan yang berusaha terlihat santai. Petugas teller, seorang wanita muda yang ramah,
menerima cek tersebut. Ia melihat nominal yang besar dan kondisi fisik cek yang agak lusuh, lalu menatap penampilan Umar yang tidak meyakinkan. Namun, petugas itu tetap profesional. Ia meminta kartu identitas Umar. Umar menyerahkan KTP-nya. Petugas itu mulai mengetik di komputernya, memverifikasi data. Jantung Umar rasanya mau copot, berdetak begitu kencang hingga terdengar di telinganya sendiri. Detik demi detik terasa seperti berjam-jam. Tiba-tiba, wajah petugas teller itu berubah sedikit tegang. Ia menekan sebuah tombol diam-diam di bawah meja, lalu tersenyum kaku pada Umar. Ia berkata bahwa karena nominalnya besar, ia perlu mendapatkan otorisasi dari manajer cabang. Petugas itu meminta Umar menunggu sebentar, lalu masuk ruangan di belakang. Umar mulai panik. Firasat buruk menyergapnya. Ia ingin lari, mengambil kembali cek itu dan kabur, tapi kakinya terasa berat seolah dipaku ke lantai. Keserakahan menahannya di sana, berharap uang itu benar-benar cair. 5 menit berlalu. Umar sudah berdiri hendak kabur ketika tiba-tiba 2 orang petugas keamanan bank bertubuh besar memegang bahunya dari belakang. Sebelum Umar sempat meronta, 2 orang polisi berseragam lengkap masuk ke dalam bank melalui pintu utama, diikuti oleh Pak Burhan, pengacara keluarga Cindy. Ternyata, sejak perceraian terjadi, Pak Hartoyo telah memerintahkan bank untuk membekukan semua instrumen keuangan lama dan memasang sistem peringatan dini jika ada transaksi mencurigakan atas nama Cindy yang dilakukan oleh pihak ketiga, terutama Umar. Begitu nomor seri cek itu diinput oleh teller, alarm sistem langsung berbunyi di kantor pusat dan notifikasi masuk ke ponsel Pak Burhan. Pak Burhan menatap Umar dengan tatapan dingin penuh kemenangan. Ia menjelaskan bahwa percobaan pencairan cek kosong dengan tanda tangan yang disalahgunakan, apalagi di saat status pernikahan sudah bubar dan aset sedang diaudit, adalah tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen perbankan. Umar mencoba menyangkal, berteriak bahwa itu tanda tangan asli Cindy. Tapi Pak Burhan mengeluarkan bukti surat pernyataan pencabutan kuasa yang sudah didaftarkan secara hukum tepat setelah talak dijatuhkan. Artinya, Umar sedang mencoba mencuri uang Cindy secara ilegal. Polisi langsung memborgol kedua tangan Umar ke belakang. Bunyi besi beradu terdengar mengerikan di ruangan ban yang sunyi itu. Umar diseret keluar seperti penjahat kelas tri. Di depan ban, Ibu Maya yang sedang melamun membayangkan makan enak, terlonjak kaget melihat anaknya digiring polisi. Ia menjerit histeris, berlari mengejar polisi, memukul-mukul lengan petugas, memohon agar anaknya dilepaskan. Ia menangis meraung-raung di trotoar, menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Tapi kali ini, tidak ada lagi drama sujud yang bisa menyelamatkan mereka. Polisi mendorong Ibu Maya agar menjauh, lalu memasukkan Umar ke dalam mobil patroli. Sirine berbunyi nyaring, membelah keramaian jalan, membawa Umar menuju nasib barunya di balik jeruji besi. Ibu Maya ditinggalkan sendirian di pinggir jalan, terduduk lemas di aspal panas, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan satu-satunya tumpuan hidupnya. Malam itu, Umar mendekam di sel tahanan Polres yang sempit dan bau pesing. Ia tidak sendirian. Di dalam sel itu sudah ada 5 tahanan lain yang menatapnya dengan tatapan lapar dan beringas. Di pojok ruangan, duduk seorang pria bertato penuh di wajah dan lengan, sedang merokok santai. Umar menyipitkan mata di keremangan cahaya lampu neon yang suram. Ia mengenali pria itu. Itu adalah Bang Jago, seorang preman parkir yang dulu pernah Umar ludahi dan pukul karena tidak sengaja menyenggol spion mobil mewahnya setahun yang lalu. Saat itu Umar dengan sombongnya berkata bahwa orang miskin seperti Bang Jago tidak pantas bernapas di udara yang sama dengannya. Bang Jago mengenali Umar. Sebuah senyum menyeringai mengerikan terbit di wajah sangar preman itu. Ia mematikan rokoknya dengan menginjaknya di lantai, lalu perlahan bangkit berdiri. Teman-teman satu selnya ikut berdiri, mengelilingi Umar yang kini gemetar hebat di dekat pintu sel. Umar mundur sampai punggungnya menabrak jeruji besi yang dingin. Tidak ada tempat lari. Tidak ada Ibu Maya yang bisa membelanya. Tidak ada uang untuk menyogok. "Selamat datang di istana kami, Tuan Kaya," sapa Bang Jago dengan suara berat yang membuat bulu kuduk Umar berdiri. "Dulu kau bilang aku sampah, kan? Sekarang mari kita lihat, seberapa kuat kulit halusmu itu bertahan di sini." Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Umar. Jeritan tertahannya tenggelam di balik tembok beton penjara yang dingin, menjadi bayaran lunas atas setiap kesombongan yang pernah ia tabur selama ini. Karma tidak pernah salah alamat, dan ia datang menagih dengan bunga yang sangat tinggi. Mobil patroli polisi yang membawa Umar perlahan menghilang di tikungan jalan, menyisakan jejak asap tipis dan keheningan yang mencekam. Sirine yang tadinya meraung-raung kini senyap, digantikan oleh hiruk-pikuk lalu lintas kota yang tidak peduli pada nasib seorang ibu tua yang baru saja kehilangan segalanya. Ibu Maya masih terduduk di aspal panas di depan ban. Kakinya terasa lumpuh,
tidak sanggup menopang berat tubuhnya yang sebenarnya sudah kurus kering. Air matanya sudah kering, bukan karena kesedihan itu hilang, melainkan karena ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Ia menatap kosong ke arah jalanan tempat anaknya dibawa pergi. Umar, satu-satunya harapan, satu-satunya tiket baginya untuk kembali hidup enak, kini mendekam di balik jeruji besi karena kebodohan dan keserakahan yang ia tanamkan sendiri. Matahari semakin tinggi, membakar kulit keriput Ibu Maya tanpa ampun. Satpam bank yang tadi mengusirnya kini kembali keluar, memintanya untuk pergi karena keberadaannya mengganggu kenyamanan nasabah lain. Dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Maya memaksakan diri untuk berdiri. Sendi-sendi lututnya berbunyi kretak, rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menyeret langkahnya tanpa tujuan yang jelas. Perutnya melilit perih, rasa lapar yang ia rasakan bukan lagi sekadar keinginan makan, melainkan rasa sakit fisik yang nyata. Ia merogoh saku bajunya, berharap menemukan uang receh, namun yang ia temukan hanyalah kehampaan. Uang 100.000 dari Cindy sudah habis, dan impian mendapat 500 juta dari cek kosong kini berubah menjadi mimpi buruk penjara. Ibu Maya teringat pada adik kandungnya, Tante Rina, yang tinggal di kawasan pinggiran kota yang cukup elit. Dulu, Rina sering memuji-muji Ibu Maya, sering meminta barang bekas Ibu Maya, dan selalu bersikap manis. Ibu Maya yakin, Rina pasti mau menampungnya barang semalam 2 malam. Dengan keyakinan itu, Ibu Maya berjalan kaki sejauh mungkin, lalu menumpang bak terbuka mobil sayur yang kebetulan lewat, memelas pada sopirnya agar diberi tumpangan gratis. Setelah perjalanan panjang yang menyiksa, ia sampai di depan gerbang rumah Rina. Rumah itu tidak semewah rumah Cindy dulu, tapi cukup besar dan nyaman. Ibu Maya menekan bel gerbang dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, seorang pembantu rumah tangga keluar. Ibu Maya tersenyum lebar, menyebutkan namanya dan meminta dipanggilkan Rina. Pembantu itu menatap Ibu Maya dari atas ke bawah dengan tatapan curiga, melihat pakaian Ibu Maya yang kotor dan bau, lalu masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, Rina keluar. Namun, tidak ada senyum sambutan di wajahnya. Rina berdiri di balik gerbang besi yang terkunci, menatap kakaknya dengan tatapan dingin dan jijik. Ibu Maya memanggil nama adiknya, memohon agar dibukakan pintu. Namun, jawaban Rina bagaikan petir di siang bolong. Rina berkata bahwa ia sudah mendengar berita tentang kehancuran Umar dan Ibu Maya dari grup WhatsApp keluarga besar. Ia berkata tidak mau menampung penipu dan calon narapidana di rumahnya. Rina takut terseret masalah hukum jika menyembunyikan Ibu Maya. Tanpa belas kasihan, Rina menyuruh pembantunya untuk menyiram air selang ke arah gerbang jika Ibu Maya tidak segera pergi. Diusir oleh adik kandung sendiri, adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa pertahanan mental Ibu Maya. Ia berjalan menjauh dengan pakaian yang basah kuyup disemprot air, menangis tanpa suara. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang sesungguhnya. Ibu Maya resmi menjadi gelandangan. Ia tidur di emperan toko yang dingin, beralaskan kardus bekas. Ia berebut makanan sisa di tempat sampah restoran dengan kucing liar dan tikus got. Ia yang dulu jijik melihat debu sedikit saja di meja makannya, kini memakan nasi basi yang sudah bercampur tanah demi menyambung hidup. Kulitnya yang dulu terawat kini penuh koreng dan gatal-gatal karena tidak pernah mandi. Rambutnya gimbal dan beruban, wajahnya kusam dan hitam terbakar matahari. Tidak ada lagi yang mengenalinya sebagai mantan nyonya besar yang sombong. Suatu sore, saat sedang mengais botol plastik bekas di pinggir jalan protokol, Ibu Maya melihat keramaian di sebuah gedung pertemuan mewah. Ada karpet merah tergelar, bunga-bunga papan ucapan selamat berjejer rapi sepanjang jalan. Rasa penasaran membuatnya mendekat, berharap bisa mendapatkan nasi kotak sisa acara. Di salah satu papan bunga terbesar, tertulis tulisan emas yang mencolok. Selamat atas peresmian Yayasan Hartoyo Peduli Anak Yatim Duafa, pimpinan Ibu Cindy Hartoyo. Jantung Ibu Maya berdegup kencang. Ia menyelinap di antara kerumunan warga yang menonton. Di depan lobi gedung, sebuah mobil mewah berhenti. Pintu terbuka, dan turunlah Cindy. Ia terlihat sangat cantik dan bercahaya, mengenakan gamis sutra berwarna pastel yang elegan. Namun, Cindy tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria muda yang tegap, tampan, dan berwibawa. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Ardi, menggandeng tangan Cindy dengan lembut namun protektif. Mereka tampak serasi, pasangan yang sempurna dalam segala hal. Cindy tersenyum bahagia, sebuah senyuman tulus yang tidak pernah Ibu Maya lihat saat Cindy bersama Umar. Melihat pemandangan itu, ada dorongan gila yang muncul di benak Ibu Maya. Ia merasa Cindy adalah menantunya, miliknya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil Cindy, berharap Cindy akan iba melihat kondisinya yang menyedihkan ini dan membawanya pulang ke istana itu. Ibu Maya menerobos barisan keamanan,
berlari ke arah karpet merah sambil berteriak memanggil nama Cindy dengan suara parau. "Cindy, Cindy, ini ibu, nak, tolong ibu," teriaknya histeris, tangannya yang kotor teracung ke depan hendak meraih ujung baju Cindy. Cindy menoleh ke arah sumber suara. Langkahnya terhenti sejenak. Ia melihat sosok wanita tua yang kotor, bau, dan berantakan itu sedang ditahan oleh 2 orang petugas keamanan. Mata mereka bertemu. Ibu Maya menatap Cindy dengan tatapan memelas yang luar biasa, air matanya membasahi pipi yang berdaki. Ia berharap Cindy akan luluh. Namun, Cindy hanya menatapnya dengan tatapan datar. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tapi juga tidak ada pengakuan. Cindy menatap Ibu Maya seolah sedang melihat orang asing yang tidak ia kenal. Pak Hartoyo yang berdiri di belakang Cindy membisikkan sesuatu, dan Cindy mengangguk pelan. Cindy kemudian memalingkan wajahnya, kembali tersenyum pada Ardi, dan melanjutkan langkahnya masuk ke dalam gedung mewah itu tanpa menoleh lagi sedikitpun. Bagi Cindy, wanita itu sudah mati dalam ingatannya. Ibu Maya menjerit tertahan saat menyadari bahwa ia telah benar-benar dibuang. Cindy tidak marah padanya, Cindy hanya menganggapnya tidak ada. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada dimaki. Petugas keamanan menyeret Ibu Maya menjauh dari area gedung, melemparnya kembali ke jalanan berdebu. Ibu Maya tersungkur di aspal, menangis meraung-raung di bawah bayang-bayang gedung megah milik mantan menantunya, menyadari bahwa pintu surga dunia itu telah tertutup selamanya baginya. 5 tahun telah berlalu. Roda waktu terus berputar, menggilas mereka yang tidak tahu diri dan mengangkat mereka yang bersabar. Pintu gerbang besi penjara yang berat itu terbuka perlahan dengan bunyi derit yang menyakitkan telinga. Sesosok pria kurus, bungkuk, dan berwajah jauh lebih tua dari usianya melangkah keluar dengan ragu-ragu. Itu adalah Umar. 5 tahun di dalam penjara telah menghancurkan fisik dan mentalnya. Rambutnya yang dulu tebal dan tertata rapi kini tipis dan memutih hampir seluruhnya. Kulitnya kasar, penuh bekas luka akibat pelajaran yang ia terima dari teman-teman satu selnya, terutama dari Bang Jago yang menjadikan Umar sebagai budak pribadinya selama bertahun-tahun. Gigi depannya ada yang tanggal, dan tatapan matanya liar, penuh ketakutan dan trauma. Umar berdiri di depan gerbang penjara, memegang sebuah tas kresek hitam kecil berisi satu-satunya baju ganti yang ia miliki. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, berharap ada yang menjemputnya. Mungkin ibunya? Atau saudara jauh? Namun, jalanan itu sepi. Tidak ada mobil mewah, tidak ada keluarga yang menangis haru menyambut kebebasannya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia yang sudah melupakannya. Dengan langkah gontai, Umar berjalan menjauh dari penjara, menyusuri jalanan kota yang telah banyak berubah dengan gedung-gedung baru yang menjulang tinggi. Tujuan pertamanya adalah mencari ibunya. Berdasarkan informasi dari seorang sipir penjara yang kasihan padanya, Ibu Maya sempat terjaring razia gelandangan oleh Dinas Sosial 3 tahun lalu, dan kini ditempatkan di sebuah panti sosial milik pemerintah di pinggiran kota. Umar menghabiskan sisa uang transport dari penjara untuk naik angkot menuju panti tersebut. Hatinya bergetar, membayangkan pertemuan penuh air mata dengan ibunya. Ia berjanji akan merawat ibunya, meski mereka harus memulung sekalipun. Sesampainya di panti sosial, bau obat-obatan dan karbol menyengat hidungnya. Seorang perawat mengantarnya ke bangsal jiwa, tempat para lansia yang mengalami gangguan mental dirawat. Umar bingung, kenapa ke bangsal jiwa? Perawat itu menunjuk ke arah seorang wanita tua yang duduk di pojok ruangan, menghadap tembok. Wanita itu memeluk sebuah guling kumal dengan sangat erat, mengayun-ayunnya seperti menimang bayi. Rambutnya dipotong pendek asal-asalan, dan tatapannya kosong. Umar mendekat perlahan, air matanya mulai menetes. "Ibu," panggilnya lirih. Wanita itu menoleh. Wajahnya adalah wajah Ibu Maya, tapi jiwanya entah kemana. Ibu Maya menatap Umar tanpa ekspresi, lalu tertawa cekikikan. "Kamu siapa? Jangan ambil tasku. Ini tas Hermes asli. Anakku Umar yang belikan. Anakku kaya. Istrinya, si Cindy itu, babu kami." Racau Ibu Maya sambil memeluk guling itu makin erat, mengira guling itu adalah tas mewahnya. Umar jatuh berlutut, memeluk kaki ibunya, menangis terseduh-seduh. Ia mencoba menyadarkan ibunya, "Bu, ini Umar, Bu. Umar sudah pulang." Tapi Ibu Maya justru mendorongnya kasar, berteriak ketakutan, menganggap Umar adalah penagih utang. Perawat akhirnya menarik Umar menjauh, menjelaskan bahwa Ibu Maya mengalami gangguan jiwa berat akibat depresi dan trauma hidup di jalanan. Pikirannya terjebak di masa lalu, di masa kejayaannya yang semu. Umar meraung menangis di lorong panti, menyadari bahwa ibunya hancur karena ambisi yang Umar sendiri turut serta memupuknya dulu. Ia telah kehilangan ibunya,
meski raga ibunya masih ada di depannya. Dengan hati yang hancur lebur, Umar meninggalkan panti. Ia harus mencari kerja untuk makan. Namun, siapa yang mau menerima mantan narapidana kasus penipuan dengan fisik yang lemah? Umar akhirnya diterima bekerja sebagai petugas kebersihan, cleaning service, alih daya di sebuah pusat perbelanjaan elit di pusat kota. Gajinya sangat kecil, hanya cukup untuk sewa kamar petak tanpa jendela dan makan tempe setiap hari. Ironisnya, tugas utamanya adalah membersihkan toilet pria dan mengepel lantai lobi utama mall. Suatu hari, saat sedang mengepel lantai lobi yang licin, Umar melihat sepasang sepatu pantofel mengkilap dan sepatu hak tinggi berhenti tepat di depan kain pelnya. Umar mendongak, hendak meminta maaf. Namun, kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Di hadapannya berdiri Cindy. 5 tahun tidak membuat Cindy menua, justru ia terlihat semakin matang, anggun, dan bahagia. Di sampingnya berdiri Ardi, suaminya yang sekarang, yang juga merupakan pemilik saham mayoritas di mall tempat Umar bekerja. Mereka sedang meninjau lokasi untuk pembukaan butik baru milik Cindy. Di tangan Cindy, tergenggam tangan seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 4 tahun yang tampan dan lucu. Anak itu memanggil Cindy dengan sebutan, Bunda. Umar mematung memegang gagang pel. Ia melihat potret keluarga bahagia yang seharusnya menjadi miliknya. Anak laki-laki itu seharusnya anaknya. Wanita hebat itu seharusnya istrinya. Kesuksesan itu seharusnya miliknya. Tapi semua itu hancur karena mulutnya sendiri, karena kesombongannya sendiri. Cindy menatap Umar sekilas. Ia mengenali mantan suaminya itu, namun tidak ada reaksi berlebihan. Cindy hanya mengangguk sopan, selayaknya majikan menyapa karyawan rendahan, lalu kembali tersenyum pada anaknya dan melanjutkan langkah. Ardi, yang tahu siapa Umar dari cerita masa lalu Cindy, menatap Umar sejenak lalu merangkul bahu Cindy, membawanya menjauh. Umar tetap berdiri di sana, memegang kain pel yang kotor, sementara wangi parfum Cindy tertinggal di udara, menjadi satu-satunya hal mewah yang bisa ia nikmati. Ia melihat pantulan dirinya di kaca etalase toko. Tua, kotor, berseragam cleaning service, dan sendirian. Ia menunduk, melanjutkan mengepel lantai yang diinjak oleh Cindy, menerima takdirnya sebagai debu di bawah kaki wanita yang dulu ia hina. Malam harinya, di balkon penthouse mewah mereka yang menghadap gemerlap lampu kota Jakarta, Cindy berdiri menikmati angin malam. Ardi datang membawa 2 cangkir teh hangat, memeluk istrinya dari belakang. Mereka melihat ke bawah, ke arah kota yang sibuk. Cindy merasa hatinya begitu ringan. Dendamnya sudah lama hilang, digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa. Ia melihat keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang sangat rapi. Ia tidak perlu mengotori tangannya untuk membalas, karena waktu telah menghancurkan mereka yang zalim dengan sendirinya. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Tanya Ardi lembut. Cindy tersenyum, menyesap teh hangatnya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Aku hanya sedang berpikir, jawab Cindy pelan, matanya menatap langit malam yang bersih tanpa awan. Ternyata benar kata orang bijak. Membuang sampah pada tempatnya memang membuat hidup kita jauh lebih bersih, sehat, dan indah. Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang penuh kedamaian. Di bawah sana, di sudut kota yang kumuh, Umar sedang memakan nasi bungkus dingin sendirian di kamar kosnya yang pengap, ditemani bayang-bayang penyesalan yang akan menjadi teman tidurnya seumur hidup.